Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad Pasak Kandang Balahilia Lubuk Aluang rahimakumullah. Puji saratus syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah sampai saat kini kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, dan kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa umur awak menjalang dipanggil oleh Allah taala senantiasa istiqamah dalam menjalankan segala suruh dan menghentikan segala tagah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, memperjuangkan, menegakkan ajaran Islam kalimah hak di muka bumi ko. Sampai saat kini ajaran Islam masih dianut dan diamalkan oleh umat manusia, sehingga kita masih dalam kondisi yang aman, damai, sentosa. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pagi kini kembali kita ulang-ulang juga kaji kita supaya nak takana juga kita kana diri kita. Semoga kita bisa selalu mengingat dan mengenali Tuhan kita. Karena memang manusia dalam perjalanan dengan aktivitasnya masing-masing berpotensi menjadi lupa jo dirinya. Kalaulah lupa jo diri dengan kesibukannya, pada akhirnya lupa dengan Tuhannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu berselindung awak kepada Allah. Mangko pagi kini kita akan baca surah Ali Imran ayat 134 lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kau masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau ayat sebelumnya ada perintah untuk bersegera mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan. Dengan dapatnya ampunan kita akan diberikan surga yang luasnya adalah saluas langit jo bumi. Itu kan untuk sekedar menggambarkan bahwa surga itu jangan pernah dikhawatirkan sampai takawat di dunia. Digambarkanlah luasnya saluas langit jo bumi. Dan arti benar adalah na luasnya kok nak terhitung, nak terhingga. Wallahu alam, Allah yang tahu. Yang sarugo ko disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ko yang diperuntukkan surga untuk mereka,
Itunya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak, yang berbagi, memberikan sebahagian dari hartanya untuk mentaati Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sampai, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Nah, ikonya kau masih bisa nyo berbagi, masih bisa nyo bahagia, walaupun kondisinya sempit, walaupun kondisinya sulit. Itu posisi yang mulia tu. Kalau orang lapang, kalau orang nyolai balabiah, orang bukan orang na balabiah, ku aratu na balabiah, bisa nyo berbagi. Berarti itulah dianggap wajar tu nak. Ya doh? Ya. Tapi dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, inyo masih bisa berbagi, masih bisa melakukan yang baik. Justru itu nilainya lebih baik. Jadi kini ku awak dingian, nyo berbagi itu nak ditunggu kayu lo dulu dong. Awak dan kalau kayu dan besok dan satu lo mah nempeluan suruh ko buat tingkian suruh nuru jihad ko mah. Kalau kalau ya tadi ya. Tu bilo ya lah ya. Mati lah sudah tu lah. Jadi tentu awak berbagi sesuai jo kondisi awak lo. Tak mesti ditunggu-tunggu lo dah. Tunggu ka tunggu je, janji ka janji je, rencana ka rencana je. Antah ka bilo-bilo jo hari habis juo. Ha je ha. Aku pernah baca, tak salah, ya pajak apa namanya. Ya, maaf. Kalau orang itu berhutang, Ya. haram hukumnya dia bersedekah sebelum bayar hutang. Jadi bukan haramnya bersedekahnya yang haram, tetapi adalah prioritas. Kalau hutang berarti kan terkait dengan hak orang lain gua. Bayar dulu hutang baru sedekah kalau labiah, kalau enggak hutang awak aduh tiok sedekah, hutang atau bayar itu enggak boleh katanya. Nah, pendekatannya tak aku cara dakwah Aku cara dakwah gua. Nya sabok beko berbagi nang orang ko kalau dia tong di dunia ko bara orang yang ndak berhutang di dunia gua. Nah, dia tong lah deh. Nya ko pendekatan komunikasi gua. Kalau letakah tu bayi je hutang lu. Ndak ada je masyarakat. Taman terus kalau ditanyong ke orang yang kayu tu ada catatannya calon presiden, calon gubernur, aset bergerak, aset tetap, iko semacam utang. Waduh, utang sekian miliar lu utang gua. Utangnya kan ada jangka pendek, ada sekian. Jadi pendekatannya, bahasanya adalah bahwa kalau orang berutang tolong diingat utang, dikana utang tu, dibayar utang tu kalau terkait dengan haknya orang lain. Bila kalau utang ke bank, utangnya bank dibuatnya hotel, dia beli auto agak 7 balik guys. Abang nama masyarakat ambo pasti berutang dia baru lain je. Nah, jadi cara komunikasinya jangan sampai beko dalam pemahamannya, nyo jadikan itu dalil pembenaran untuk tidak berinfak, untuk tidak bersedekah. Iko maknanya adalah orang yang bertakwa itu meskipun dalam kondisi keterbatasan. Tak kasihannya kayo pitihe miliaran. Iko awak pitihe 10 anggaplah 1 juta. Nan 1 miliar ko pitihe nyo kira masyarakat 1 juta. Berapa pitihe 1 miliar. Berapa masyarakat 1 juta. Ko pitihe 1 jutanya, tapi masyarakat 50.000. Ma gadang 1 juta aja 50.000. Gadang 1 juta
Tapi orang yang punya pitih 1 miliar, tapi sedekahnya 1 juta, dibandingkan orang 1 juta, sedekah 50.000, mana gadang kira-kira secara matik-matik manusia, gua? Gadang 50 ya. Artinya dibandingkan akumulasi harta nanyo miliki. Artinya awak tentu berbagi sesuai lo dengan porsi awak. Ada orang piti 1 miliar, infak 1 juta, awak piti awak 1 juta, bimpak awak lah 1 juta, maimbang lo orang nak piti 1 miliar tu tadi, lo kira tu, punah awak. Lah, jadi di siko maknanya semangatnya adalah bahwa kita itu berbagi, berinfak, justru dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, awak masih tetap konsisten untuk berbagi. Artinya, tidak mesti menunggu-nunggu. Karena dalam teori, definisi infak itu adalah lubang artinya. Semua. Dan semua kau tadi, semua kau tadi ada lubang di dalamnya ada air. Airnya kau mengkobarasi apa aja, Roy? Ditimbo taruh di kaluan ya. Dan biaya itu di kaluan, tumbuh lo na di dalam kona baru. Ayah baca dia, ayah barasia, ayah jania, ayahnya segar, bisa dinikmati dewa. Wak minum tu sehat wak deh. Tapi kalau ada semua, nak do di timbo-timbo dah, nak do di kaluan dah, aki kiro ayah, barangi. Balunau alai, balumui gai alai, babaun gai, bajar yang lawa gai, ndak barasia dah, ndak segar ye dah. Artinya kalau awak mencuba memaknainya itu tadi, berarti mangkoka barasia, mangkoka sehat, mangkoka segar, yo ditimbo semua aye semua kau tadi di kaluan. Awak caliak tukang gali semua tu, caliak tukang gali semua tu. Bamang kau babuang aye kau jo. Habislah ienya. Nyo takah tu lo mah tuangku. Dia nur lu dikurahan mah tu. Dikuras dulu. Di kaluan. Dia biar manusia. Nyo tumbuh lo bekonan baru calai. Karena aye matonya tu ndak terhingga lubang kaluar do. Baik tu pulolah rezeki awak. Jadi jangan ditunggu lo kayu tu lo berbagi sabun na awak bagian itu nak membawa jadi kayu. Di situ kan dikatakan Allah yunfiquna fis sarra'i wad darra. Bahwa kita berbagi, kita berinfak, memberikan sesuatu dalam kondisi awak masing-masing. Kalau beristilah orang Piaman kau, awak kau makna infak dalam artian luas, awak berbagi. Berbagi itu kan bisa saja dalam bentuk materi. Bisa juga dalam bentuk non materi. Kalau nang kayu tentu jo pitih perhitungannya. Itu nyo kayu tentang apa? Tentang pitih. Adolo nang kayu ko basu awak ko kalau nantang apa kayu balabia pitih banyak pitih Adolo kayu ilmu. Atau nang kayu ilmu. Nang kayu ilmu tu tadi adalah inyo punya ilmu, nyo berbagi lo ilmu Adolo na ilmu ko kalau dibagian berkurangan. Nak do. Justru bertambah Apa kaji dia berulang laki lo Rahasia orang misalnya rahasia perusahaan dan bagian kurang. Contoh misalnya orang mengalih sesuatu itu nggak maunya bagian nang sepinci itu rahasia perusahaan. Kalau narasio resep dan segala macam silahkan saja mau kok kan dikerjakan. Tapi beko mati ele dojon meneruskan resep tu lain. Itulah nasa pinji. Jadi makanya bicara soal bisnis memang itu apalagi bisnisnya adalah makanan itu kan
punya resep tersendiri. Itu banyak riset, itu banyak penelitian. Itu babeda itu sama lah pai babeda luar rasoe. Itu kan soal racikan, soal semacam, tetapi tetap saja hal-hal yang bersifatnya ilmu pengetahuan. Ketika itu awak ingin supaya jangan ditiru orang awak kan model bisnis jangan nampak orang dibuat lah dia tak kata nak misal gue ya, awak berutang. Yo. Utang awak hari ini jatuh tempo. Yo. Misal taruhlah utang tak banyak-banyak miliaran, 100.000 lah. 100.000 Memang untuk hari kau ada titih awak 100.000 untuk bayar utang. Sementara awak ingin sedekah agak 10.000. Tentu kurang nanti 100 tadi pak. Apaan mana raja utang dibayar dulu atau sedekah? Banyak juga sejarah-sejarah orang sukses, orang berhasil itu. Ketika contohnya ini kau baca lihat secara umum loh, ada nang kasusnya utang dihadapkan dengan utang di depan mata. Ada dihadapkan dengan nyo akan melakukan ibadah yang lain. Kalau ibadah nalah nyo janjikan niatkan kan utangnya nama itu. Ada nanyo niatkan lah iko tujuannya. Tetapi ada yang terjepit, ada yang membutuhkan. Lalu kemudian nyo terdesak dan itu berkenaan dengan bisa jadi kalau nak makan mungkin bisa meninggal atau apa. Ketika dihadapkan dalam kondisi seperti itu, di situ awak menilai, iko adalah nyawa manusia. Iko utang ko bisa lo nanti awak buat namanya reschedule. Kalau seandainya masih bisa, kalau tidak, kalau seandainya istilahnya awak berinfaknya yang sifatnya lain tidak bersangkutan dengan sesuatu yang darurat, silahkan awak prioritaskan untuk utang. Karena utang ko tadi adalah terkait pula dengan janji, terkait dengan istilahnya kepercayaan. Tentu itu menjadi pertimbangan dia awak. Kau nak percaya lah orang dah awak lain. Tuntuang dengan setelah itu kan perlu komunikasikan dengan baik. Jangan sampai keliru beko istilahnya dengan alasan berutang. Tapi kalau utang yang terkait tadi itu perlu dituntaskan. Jadi di siko memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yunfikuna fi ta'atillah. Mereka berinfak di dalam taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah ingin diajarkan kepada manusia supaya nilai terbaik itu adalah nilai berbagi. Petang kan ada teori soal tambah menambah, soal kurang mengurang. Itu agak pintar manusia. Lamahnya tentang apa? Soal bagi membagi. Jangan ka membagi nalah ado ko jolai, nalah punyo hawa, nam punyo hak awak, itu bisa dibagian. Nan barangkali dalam bentuk sesuatu di depan saja, berpeluang rasul ka banyak kuah. Masih banyak manusia ko enggan untuk berbagi. Tabayang dewak karena dewak kisah Nabi Isa dengan sahabatnya. Sahabat yang dinilai itu dari pada posisi membagi. Mana sahabat dan setia itu tadi dihadapkan pada saat bagi membagi. Nabi Isa itu tadi dengan kawannya, dengan sahabatnya dalam suatu perjalanan beliau bawa modal 3 bungkus roti. 3 bungkus roti atau 3 buah roti Dalam perjalanan kalau latih tumbuh awaklah jauh berjalan tentu litak taraso. Kalau litak la taraso tentu dicek pembekalan. Ada roti 3. Kece orang kini bro roti wak 3 ko bro tu kita makan cie seorang. Yolah dimakan roti ko cie seorang. Tu lebih na 2. Tu tinggal cie lain. Nan cie lain ko tentu ada petugas nan mamaci roti ko.
kawannya konan memaci roti. Kalaulah kawan adona memaci roti, di situ potensi amanah atau tidaknya. Di sikoko tantangannya bagi yang memegang sumber-sumber atau simpul-simpul fasilitas tadi. Nama memaci roti ke tadi. Agak tai chi aja Nabi Isa seketek. Agak tai chi aja seketek. Agak berjarak darinya. Manusia nansa kawan kau dia berfikir agak jauh dari awak mah. Kan nak tahu kau doa. Kau kesempatan kok. Takah kau laki gambaran kehidupan awak ketika orang yang memegang simpul-simpul tu tadi di dalam itu ada berpikir tentang soal kesempatan. Nak doa kau doa, nak nampak dia kau doa, nak tercaliak dia kau doa, nak tahu kau doa. Muncullah pangana galia. Muncullah pangana seperti si kancia kau. Mamu gia awak memacik mah. Awak memacik mah sana kada pek lo dia awak lebih daripada orang. Kuncinya dia awak. Berangkasnya dia awak. Letaknya dia awak. Dia kukupi aja dah. Dia nak tahu kau dah kau. Lah. Dalam situasi seperti itulah berpotensi terjadinya pengambilan keuntungan atau sesuatu yang sebenarnya masih dimiliki secara bersama. Kan sama-sama berhaknya terhadap kue roti dan cik lah itu tuh. Nyoba dua mah. Tapi dek kawan eko dek nyona memaci. Taiji seketik dirasu nak nampak dek Nabi Isa. Dirasu nak diketahui dek Nabi Isa. Capek-capeknya makan roti ko tadi. Nak dola main di belakang kau. Kalau kesempatan kau dipakai teori anunya, hilang kesempatan rugi awak. Kau mumpung lagi sepi, mumpung lagi awak memaci. Kang pakaro lagi awak memaci. Kan pangalai dia makan. Lah, tu dah bisa tu nak lo tahu bahawa roti kau yang makannya dia kawannya dah. Nak dulu panganai tentang tu lah sesama makan mah. Yolah. Lah balik basobo balik yo basi siu dah nampak jako tentu berakting yo. Berakting seperti biasa-biasa, normal-normal. Tapi nada bisa tu nak lo maraso bahwa roti ko nak mungkin lo nyo akan dikhianati dek kawannya dah. Nah roti ko cie ko tentu asumsinya beko tibo lo perjalanan berikutnya litak tadi bagi dua lo. Apa yang terjadi? Iyo berikutnya perjalanan berikutnya agak panjang lo itu litak lo teraso. Tu tekan lo roti dan cie lah tadi. Bro, ma roti dan cie lah tadi bro. Ya bro lo gaya kau. Bro. Ma roti dan cie tadi lo. Bahasa yang mana Jonah? Ma roti dan cie lah tadi. Entah ya roti dan cie lah tadi ya. Alah, berpura-pura tidak tahu, berpura-pura bego, berpura-pura paniang. Alah nak tekan tu lain. Cecak-cecak nak tekan. Entahlah ya. Iyo ye, cuma tertinggal aku lah. Tai chi mungkin mah dimakannya ada wow mungkin mah je. Secara tidak langsung apa artinya? Inyo namanya buen diri wow. Nan wow kau mengai kamu makan macam-macam barang nama masuk aja deh wow kata tadi. Oleh okey lah. Dan Nabi Isa balik. Yalah kalau lah kawan lah terkatu tentu cuma ganggu aja lah yo ye. Bisa jadi tinggal, bisa jadi dimakan iko, akan banyak kemungkinan. Dek Nabi Isa ko orang visioner. Nyo punya alan matu. Nalar intelijensia. Intelijen. Beliau mencuba untuk menguji kebenaran. Iko manusia ko kalau latara balabiah kenyo pastinya membuka anan sabanai. Dicarinya sudut pandang nan capek singkit cari tuwe gua.
kemukjizatan Nabi Isa, iko bajalan dia tihaye ge ko macam ge kecian diuji atas anugerah dari Allah, atas kekuasaan Allah, banyak keajaiban yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Isa supaya sahabat iko jujur. Ndak ya. Ube terakhirnya po katiko babagi ameh le. Dicalia onggo ang kareke baso awai kareke dicalia berdoa ke Allah Ta'ala kareke ko berubah menjadi ameh. Lah, kalau lah berubah jadi ameh tu dimungko ko ameh aki kira ba aki depan cali aja tu. Mangangu deh wayoi ameh ye. Ameh ya jurang juara toko tentu tabalala je matu aja mah. Kecek Nabi Isa biasa sajalah. Cara takako nanameh ko tadi. Ko doa ko nonongguan kereke kasiat tu tadi ya. Doa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala berubah berbentuk ameh. Cara Nabi Isa kini ameh ko razakiyawa. Razakiyawa baduo. Tapi caranya adalah nanameh ko tadi kita bagi tiga. Sapa tiga untuk ambo, sapa tiga untuk engkau, sapa tiga le untuk nan memakan roti nan ciek lain. Jadi dia bagi tiga sesuai jumlah roti tadi. Sapa tiga untuk ambo, sapa tiga untuk engkau, sapa tiga le untuk orang nan memakan roti ciek lain. Dek lamanya buat nang kabalabo kainyo. Nang kabontuang kainyo tu balik langsung jujurnya menyabui. Kalau tak tu Isa ambo nama makan roti nang katigo tadi mah. Berarti jatah meh tu ambo tu 2/3. Tu jatah untuk ambo. Jadi engkau nama makan roti tadi. Iyo, ambo nama makan roti nang katigo tu tadi. Kalau betul, betulah. Makan je lah, ambil je lah meh kau lain. Ambil je meh kau lain. Kalau tak kata, berarti engkau tidak jujur. Jadi kalaulah kabalabo, kalaulah kabontuang, hanya menyampaikan asli lain. Tapi nyo nak tahu bahawa itu adalah Nabi Isa lagi sedang menguji kejujurannya. Kalaulah tak kata cara, berarti nak cocok awak bakawan kau. Nak cocok awak bersahabat. Jadi tibalah kau bagi-bagi, dak do persahabatan bentuk ada lain. Anak kau bentuk untuk engkau aja lain. Berarti lebih prioritas dengan engkau harato dibandingkan persahabatan. Iko pesan-pesan nilai yang ingin diungkapkan. Soal berbagi ko dan pelempayah. Kalau melanjutkan rangkaian cerita yang menjadi pelajaran awak, berarti harto bisa meninggalkan persahabatan. Dengan harato berebut dengan mendapatkan harato, tak boleh kesetiaan. Kan wak pengalaman cerita sejarah Nabi dalam perang Uhud. Kalaulah dibuka lah ado gadimah, lah ado rampasan perang, tak boleh nak patuh terhadap nan di pasana dan Nabi standby. Huni posko, kira orang berbagi nampak dibungku. Tak boleh. Mencoroh lo ke bawah kasadoi. Lah, jadi harto ko tadi ditinggalkan dari Nabi Isa. Senanglah tianya. Tadi peluangnya dapat siapa 3, dapat 2/3. Lah dapat 2/3 kira dicoroh menalon tu nyolah dapat dek kasadoi lai. Ndak persahabatan namun anjaleh dewak ko dapat dewak lo. Ndak koti aja lah. Iko yang terjadi pengkhianatan, ndak ada lain nilai-nilai persahabatan. Tamak adanya. Tamak, lobo, barang, kuah kainyo. Lalu yang terjadi berikutnya apa? Pelajaran berikutnya, ternyata dalam keadaannya sedang menyusun-nyusun, namanya itu, mengumpul-ngumpuan ameh itu tadi, lah bayi Nabi Isa, tiba lo kira 2 orang parampok, penyamun. Tiba senan, ameh ye. Istilahnya dojo pisau bahasa awak kini katakan mencelek film dojo pisau ameh dia kaden lalu ada bunuh
Keceknya cadiak lo nang kawan dari Nabi Isa tu. Ndak tak tu doh. Tanda je lah. Jangan sampai no banalo. Kita bagi 3 meko. Kecek Santiang lo tak berfikir daripada orang mau mati. Biarlah meko kurang. Kita bagi 3 je. Nan tukang perampok kau tadi masuk lo lah makan Oh yo ye, mengawal bunuh-bunuh ye. Kita hitung cicik je. Bos awak ko, kompromi kini duduk lo baru diang lo bertiga hanya kamu bagi-bagi ameh tu lo je. Kali bagi-bagi lo. Dalamnya berbagi tu litak tarasu. Diutuslah seorang kawannya untuk membeli nasi keluar. Kalau aku besar awak ko desiko ko suruh beli nasi ke pasar. Tu suruh pai kawannya seorang dan tukang tak pilih nampai membeli nasi ko salah seorang dari perampok ko tadi, penyambun ko tadi. Yalah, pergi ke pasar bro, beli nasi. Pergi ke pasar. Dalamnya ke pasar tu tadi, tumbuh lo panganai cilu hello ne. Kalau kalau dah amih sebanyak tu kalau nembali nasi dia lagi tubuh kedua. Dia racun kedua. Di makanan nasi kau mati ambil tu awak seorang lain. Tu kecek perampok nan pai tadi membeli nasi kau tadi. Sementara beliau nan tinggal berdua gua, salah seorang perampok para kawan yang tadi, ada je seorang nan memaci ameh tu tadi. Lo kecek George. Kalau seandainya amih awak sebanyak ku bagi 3 tu sengenek dapat awaknya. Kalau awak bagi 2, pajar tadi nampai membeli nasi tu aku tiba beko kita cucuk paru kita bunuh mati Kalau lah mati tu amih ku untuk berdua lah. Oh yo lo ye. Tu banyak kebanyak untuk awak lah. Kita bagi 2 lo beko lain. Sama berfikir ciluah dia kedua Sama berfikir kecek kabalabo dan takatu dikianati kawane walaupun kan aja kawan ndak elok tapi dalam bentuk bagi membagi kemudian soal bakawan ndak boleh. Nanti jadi disangkoe ka mana pe banyak disangkoe ka bontuang balabia nanti jadi adalah sama mati kasadoe. Jadi kalau lah canguk je itu sado punahnya sado jalan. Apa tadi? Yalah pajana membeli nasi ko, sudah beli nasi, dicari lo bahasa awak ko ala nama tubuh racun ala nama ko bek manci atau po ala nama dia nolo la manu itu, lam nasi. Bagi kira ko lah dibuka lo buku hilir ko lah. Itu lo fikir dawak di sialah sesuatu yang membuat orang mati deh. Dua nasi ke tadi. Nasi itu je supaya macam putri kapiknya. Di kapiknya deh nyo. Kau nan dua lain no tak bisa. Tibo barang ko tibo kawana lah disusun lo skenario rencana kamu bunuh. Lah dibunuh lo mati baja kau tadi. Nasi nanti ada 2 le kwa. Dan dia no tu dia biarlah nasi kau dibakar tu balai. Mati kasado. Jadi dah harap tu nak membawa bahagia tapi harap tu membawa dalam mati dalam kondisi seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah wa balik ke kajiwa. Jadi yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berbagi, berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Dan kedua wal kaziminal ghaiza dan menahan amarah. Al kafida ma'a imda'ihi ma'al qudrah. Jadi yang kedua orang yang bertakwa itu adalah bisa menahan amarah, bisa menahan emosi. Kau tak kahwa peberang wa, tak kahwa pembangi wa. Ambu pembangi kecil. Pembangi itu bisa wak menahan amarah awak untuk mengeksekusinya tu bisa kan awak punya kekuasaan untuk marah. Awak punya bisa memarahi dia kan awak berpangkit lah namanya, awak punya otoritas lah tapi bisa awak tahan. Itu yang punya nilai plus, itu dan punya nilai lebih. Artinya ada posisi,
ada status awak untuk bisa marah itu bisa, tapi bisa awak tahan, bisa awak kendalikan. Karena disitulah nilai muttaqin itu tadi. Wal kaziminal ghaiz. Itu poin yang kedua. Yang ketiganya adalah wal afina anin nas, dan bisa memberikan maaf terhadap manusia. Itu adalah proaktif untuk memberikan maaf. Jadi bisa memaafkan orang. Dalam tafsir dikatakan mimman zalamahum, artinya terhadap orang yang ala aniaya kawa, orang ala jahit kawa, orang lah menyakiti awak nak memberikan maaf kanyo, awak lo nak minta maaf kanyo. Itu lebih baik. Artinya at-tarikina uqubatahum, awak bisa meninggalkan menyiksa mereka atau memberikan sanksi kepada mereka karena awak bisa memberikan maaf kepada mereka. Itulah salah satu yang terbaik loh. Elok tuh. Jadi bisa awak menghubungkan silaturahim orang yang memutuskan, antasila mangqata'ak, menghubungkan silaturahim orang yang memutuskannya. Kemudian memaafkan amman zalamak, memaafkan orang yang menzalimi awak. Kemudian itu adalah gambaran betapa sebuah nilai dalam pergaulan sosial, pergaulan kemanusiaan mengantarkan awak menjadi orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang muhsin, orang yang membuat baik dalam setiap perbuatannya. Artinya adalah Allah memberikan pahala kepada mereka. Jadi itu adalah situasi-situasi kalau tadi berinfak dalam kondisi sempit ataupun lapang. Yang kedua, bisa menahan marah meskipun awak bisa untuk itu. Kemudian adalah bisa memaafkan terhadap manusia walaupun manusia itu menyakiti awak, walaupun nyo menzalimi awak, walaupun nyo maniaya awak. Itu adalah situasi-situasi yang sulit tetapi bisa awak lakukan. Itulah menjadikan awak orang yang bertakwa dan awak menjadi orang baik, dan Allah mencintai, menyayangi orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan. Demikian ulang-ulang kaji kita pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.